Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pelajaran kita hari ini? Ya, hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan pelajaran kita tentang matematika, yaitu tentang KPK dan FPB. Oke, tapi kemarin Pak Wis sudah memberikan tugas. Nah, sebelum kita membahas tugas yang Pak Wisnu sampaikan, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bisa dibuka buku kalian di halaman 46. Nah, coba kita akan bahas apa yang sudah Pak Wisnu sampaikan sebelumnya atau apa yang sudah Pak Wisnu tugaskan di pembelajaran sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelipatan dari 6. Nah, kelipatan dari 6 itu berapa saja sih? 6, lalu ada 12. Oke, terus 18. Nah, 24, 30, 36. Nah, ini sama seperti ditambahkan 6 terus-menerus. Lalu ada 42. Setelah 42 ada 48. 48, lalu ada 54, dan yang terakhir ada 60. Nah, ini adalah 10 kelipatan dari 6. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan ke kelipatannya 3. 3 itu berapa saja kelipatannya? Ada 3, 6, 9, terus 12, terus ada berapa lagi? 15, 18. Nah, terus 21, 24, 27, dan 30. Harusnya semuanya di sini tidak ada kendala atau tidak ada masalah. Sekarang ke kelipatan 13, ada 13. Oke, kita tambahkan 13, ada berapa lagi? 26. Lalu ada 30 berapa? 9. Lalu ada 50. Ya, setelah 13 coba kalau ditambah 30 tambah 13 ada 52. Oke, lalu ada ini 65 ya enggak ya? Oke, coba. Nah, lalu setelah 65 ada 78. Oke. Setelah 78 ditambah 13 lagi, kita tambah 13. Berarti berapa itu? Berapa? 91 ya nggak kira-kira? Oke, 91. Setelah 91, nah selanjutnya ada berapa lagi? 91, lalu ada 104. Nah, 104 ditambah 13 lagi, kira-kira berapa itu? Tambah 13 lagi berarti 127. Kok 127? 117. Nah, 117 lalu 130. Nah, ini 13. Oke, selanjutnya ada lagi berapa itu? 16. Sekarang 16. 16 tambah 16. Sekarang berapa? 32. Oke, 32 ditambah 16. 48. 48 ditambah 16 lagi. Nah, berapa kira-kira itu? 50? Bukan 54, tapi 64. Oke, 64 tambah 16 lagi. Ya, 70. Ya, kok 70? 80 maksudnya. Nah, 80 tambah 16 lagi, 96. 96 tambah 16 lagi. Nah, 100 berapa kira-kira? Apakah 102? Bukan, tapi 112 ya. 96, kok 90 tambah 16 berapa ya kira-kira? Tambah 16, ya benar, 112. 112 tambah 16 berarti 100 berapa? 28. 128 ditambah 16, 140 berapa kira-kira? 144. Oke, 144 ditambah lagi dengan 16, 160.
Nah, ini kalau kelipatannya 16. Sekarang kelipatan 20. Nah, kalau kelipatan 20 ini gampang sekali. Nah, Pak Wisnu kerjakannya di atas. Kelipatan dari 20. Nah, ada 20. Lalu berapa kira-kira? Setelah 20, 40. Nah, 40 lalu 60. Oke. Lalu ada berapa lagi? 60, 80, terus 100, 120. Ini gampang sekali. 140. Nah, tambah 20 lagi 160, tambah 20 lagi 180, dan terakhir ada 200. Ini kelipatannya berapa? Kelipatan 20. Selanjutnya adalah kelipatan 75. Kelipatan 25 maksudnya. Ada 25. Terus ada berapa? 50. Ada 75, ada 100, ada 125, ada 150, ada berapa lagi? 175, ada 200. Nah, ada 225 dan terakhir ada 250. Ini kelipatannya dari 25 dan terakhir sekarang kelipatan 30. Ada 30, terus 60, nah 90. Oke, 120, 150, 180, 210. Oke, 240, 270, dan terakhir ada 300. Ini adalah kelipatannya 30. Oke, sampai di sini Pak Wisnu harap semuanya sudah paham. Nah, sudah paham dengan apa yang sudah kalian kerjakan dan apa yang sudah Pak Wisnu jelaskan. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, di pembahasan selanjutnya ini yaitu tentang faktor-faktor bilangan. Kalau faktor seperti yang sudah Pak Wisnu sampaikan kemarin, faktor itu apa sih? Faktor adalah bilangan yang menjadi kalau dikalikan itu jadi bilangan ini. Nah, ini ada 28 dan 16. Coba kita mulai dari 28. Oke, kita bisa mulai dari perkalian 1 dulu. 1 dan 28. Nah, kira-kira kalau perkalian 2, ini bisa nggak 28 ini ada? Ya, tentu saja bisa. Yaitu 2 dikali berapa kira-kira? 2 dikali 14. Oke. Atau coba 28 dibagi 2, hasilnya 14. Sekarang kalau 3, apakah ini 3 itu ada? Nah, ternyata 28 kalau dibagi 3 itu tidak bisa. Kira-kira kalau 28 bisanya dibagi berapa? Ya, kita bagi dengan ini. Bagi 4. Oke, kalau 28 kita bagi 4 hasilnya berapa? 7. Nah, jadi faktor dari 28 di sini adalah ada 1. Nah, lalu kita urut 2, 4. Oke. Terus ada 7, ada 14, dan terakhir adalah 28 itu sendiri. Nah, sekarang kalau faktor dari 16, coba kita tuliskan semuanya. Yang pertama ada 1 dikali 16. Oke. Terus kira-kira 2 bisa? Ya, 16 sekarang bilangan genap pasti bisa dibagi 2, hasilnya 8, atau 2 kali 8 hasilnya 16 di sini. Yang terakhir kira-kira berapa lagi yang bisa membentuk 16? Yaitu ya 4. Nah, 4 kali berapa? 4 kali 4. Nah, oke. Jadi faktornya 16 berapa kira-kira? Ada 1, 2, 4, 8, dan 16 itu sendiri. Nah, jadi faktornya 16 itu ada 5 ini. Dan sedangkan faktornya 28 ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, di sini semuanya sudah paham. Kalau sudah, bisa Pak Wisnu lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau belum, silahkan nanti diulangi kembali video yang Pak Wisnu sampaikan ini. Atau bisa di pause di tengah-tengah. Oke, kita lanjutkan kembali ke halaman 48. Nah, di halaman 48 ini kita, ini. Bagaimanakah cara menentukan faktor suatu bilangan dengan menggunakan tabel? Oke, jadi
ini ada sebuah tabel. Tabelnya ini menunjukkan faktor dari suatu bilangan. Nah, misalkan ini ada berapa ini? Ada angka 8. 8 itu ternyata faktornya ada 4, 2. Nah, ada 4 dan 2. Oke, dan 8, 1. Nah, coba kita penuhi ini semua. Nah, pasti kalau sudah hafal perkalian di sini pasti bisa mengisi dengan itu dengan sangat mudah. Oke, ini Pak Wisnu tugaskan kepada kalian. Nah, seperti itu. Untuk mengisi. Karena ini bagian dari perkalian. Pak Wisnu ingin tahu kalian di sini sudah hafal perkalian atau belum. Nah, mengisinya seperti yang sudah ada di sini. Jadi satu dan 1 ini berarti di sini 1. Oke. Jadi ini 3 dan 1 berarti 3. Ini 4 dan 1 ketemu di sini 4. Dan seterusnya sampai 10 dan 1 berarti di sini berapa? 10. Nah, kalau 10 dan 2 gini, berarti berapa di sini? 20. Oke. Terus misalkan Pak Wisnu mencolot ke sini. Nah, di sini. Oke. Nah, berarti 5 dan 4. Kira-kira ketemunya berapa? 5 kali 4 itu 20. Oke. Lalu berapa ya? 8 dikali 6. Oke, misalkan di sini 8 kali 6 berapa? 48 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau 6 kali 10 di sini. Nah, 60. Oke. Harus harap semuanya di sini nggak ada yang bingung ketika ngisi dan silahkan diisi semuanya. Nah, ini. Perhatikan diisi semuanya. Karena apa? Ini bisa menjadi patokan kalian untuk nanti mengerjakan yang di bawah-bawahnya ini. Oke. Silahkan nanti ini juga dituliskan di buku kalian gambarkan di buku tulis kalian. Oke, sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, halaman 49. Nah, tentukan faktor dari bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan tabel. Nah, ini sudah sudah bagian dari yang tadi. Jadi kalau kalian mengerjakan tabel sungguh-sungguh nanti pasti bisa menentukan ini faktornya ini. Nah, kira-kira kalau 6 itu berapa saja faktornya? Oke, ini Pak Wisnu bantu yang nomor 6 sampai nomor 1 sampai 3. Kira-kira kalau 6 itu faktornya berapa saja? Oke, 1, 6, berapa lagi? 2, 3, ada lagi tidak? Oke, hanya ini saja faktornya 6. Sekarang kalau faktornya 10, ada 1, 10. Kira-kira 2 bisa? 2 kali berapa? 5. Nah, ini faktornya 10. Nah, sekarang faktornya 9. Nah, 9 sudah pernah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Ada 1, 9, dan berapa? 3. Nah, karena 3 kali 3, jadi cuma ditulis 1 saja. Oke, silakan nomor 4 sampai 9 setelah ini kalian kerjakan. Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, menentukan faktor dengan pohon faktor. Kalau tadi kan menentukan faktor dengan yang kotak tadi dengan apa ini? Garis bilangan. Nah, dengan menggunakan tabel. Tabel itu berarti kita harus membuat tabelnya atau paling tidak kita harus hafal perkalian seperti itu. Nah, sekarang kita menggunakan pohon faktor. Apa itu pohon faktor? Nah, di sini coba kita baca bersama-sama. Bagaimanakah cara menentukan faktor suatu bilangan dengan menggunakan pohon faktor? Perhatikan pohon faktor berikut. Nah, ini 12, terus ada 2, ada 6. Oh, ya, ini maksudnya adalah seperti ini. Nah, 12 ini. Oke. Karena ini bilangan genap, kita bisa membagi menjadi 2. Nah, seperti ini dulu saja. 2. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6 di sini. Nah, oke. 6. Lalu 6 ini masih bilangan genap, kita bisa bagi dengan 2. Sisanya kita tulis di bawahnya lagi. Nah, 3. Nah, karena 3 ini adalah bilangan yang ganjil, artinya hanya bisa dibagi dengan bilangan-bilangan tertentu saja, dan 3 ini cuma bisa dibagi dengan 3 saja. Jadi kita tuliskan 3 dan sisanya 1. Oke. Nah, pada
coba kita bisa baca selanjutannya. Nah, pohon faktor berhenti pada bilangan paling akhir bernilai 1. Bilangan yang letaknya berada di bawah angka 12 adalah faktor-faktor dari bilangan dari 12. Bilangan 2 dan 3 cukup dituliskan satu kali, jadi diperoleh faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, dan 6. Oke, bisa kita lihat di sini. Faktornya dari 12 itu ada 1, nah, ada 3, ada 2. Nah, ini saja karena duanya ini ada 2 kali. 1, 2, 3, nah, dan 6. Ya, ini. Pokoknya di sini semuanya ini faktornya. Nah, sedangkan yang adanya ada dua seperti 3 ini dan 2 ini kita tuliskan satu kali. Jadi 1, 2, 3, dan 6 itu adalah faktor dari 2 ini. Dari 12 ini. Oke, sampai di sini masih ada yang bingung? Nah, kalau misalkan Pak Wisnu di sini punya angka 18. Oke, 18. Berarti bagaimana pohon faktornya? Coba kita bagi dulu dengan 2. Nah, ini Pak Wisnu tidak lingkari supaya apa? Supaya lebih gampang. Nah, dan berapa? Kalau dibagi 2 jadi 9. Oke. Sekarang 9. Nah, 9 ini kita bisa bagi dengan angka berapa? Dengan angka 3. Jadi, sisanya adalah 3. Oke. Kalau 3 sendiri bisa dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1. Nah, kira-kira kalau seperti ini faktornya jadi berapa? Faktor dari 18. Ada 1, ada 3. Nah, 3-nya meskipun jumlahnya 3 kali, kita tuliskannya cuma 1 dan 2. Jadi 1, 3, dan 2, atau gini, 1, 2, dan 3 sama saja. Oke, sekarang Pak Wisnu contohkan lagi yang lain. Sekarang Pak Wisnu ingin mencari faktornya dari berapa ya? 27. Wah, ini 27. Berarti 27 ini kita cari dulu. 27 kira-kira bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi dengan 3. Nah, kalau 27 dibagi dengan 3 hasilnya 9. Oke. 9 bisa dibagi berapa sekarang? Yang paling kecil. Nah, bisa dibagi 3. Oke, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, 3 kira-kira bisa dibagi berapa lagi? Ya, 3 hanya bisa dibagi dengan 3, hasilnya adalah 1. Nah, jadi faktor dari 27 ini berapa? Meskipun 3-nya ada 4, kita hanya perlu menuliskannya satu kali. Jadi 1, 3, dan 9. Ini faktornya dari 27. Oke. Ada yang masih mau contoh lagi? Oke, sekarang Pak Wisnu contohkan lagi yang lain. Sekarang angkanya adalah berapa ya? Ya, ini 32. Nah, 32. Apakah 32 ini bisa dibagi 2? Karena bilangannya adalah bilangan yang genap. Nah, bisa. Hasilnya berapa? 16. Oke, sekarang 16 apakah bisa dibagi 2 karena masih bilangan genap? Hasilnya 8. 8 ternyata juga masih bilangan yang genap. Kita bagi 2 lagi. 8 dibagi 2, 4. Oke, 4 juga masih bilangan yang genap ternyata. Kita bagi 2 lagi. Nah, hasilnya berapa di sini? 2. Nah, 2 itu masih bilangan genap dan bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1. Nah, di sini bisa kita tuliskan meskipun 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, meskipun ada 6, kita bisa tuliskan begini. Faktor dari 32 adalah 1, 2, terus 4, berapa lagi itu? 8, dan 16. Nah, ini faktor dari 2. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Pak Wisnu harap tidak ada. Nah, karena tidak ada yang bingung, atau kalau ada yang bingung silahkan diulangi lagi videonya. Pak Wisnu akan lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu di halaman berapa ini? 50. Oke. Nah, di halaman 50 ini,
Nah, di mari berlatih 4, tentukan faktor dari bilangan berikut dengan menggunakan pohon faktor. Silakan ada berapa ini? 6 nih. Kalian tentukan dengan pohon faktor. Pak Wisnu sudah cukup banyak memberikan itu contoh tadi. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan lagi di halaman 50 yang ini, lakukan kegiatan berikut, tapi itu di pembelajaran berikutnya. Untuk kali ini silakan kerjakan mari berlatih 4 dan jangan lupa tadi mari berlatih 3 juga dikerjakan. Jadi kalian menentukan faktor-faktor bilangannya tapi dengan cara yang berbeda. Oke? Masih semangat belajarnya? Nah, kalau masih semangat belajarnya setelah ini silakan langsung dikerjakan, tidak usah menunggu lama-lama. Nah, tapi sebelum kalian mulai mengerjakan, kita akhiri dulu ini pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelum diakhiri, Pak Wisnu mau berpesan supaya kalian tetap menjaga kesehatan ketika di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dan berolahraga. Dan apalagi? Dan jangan lupa berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tetap jaga kesehatan. Pak Wisnu akhiri kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah, tetap semangat belajarnya di rumah.